Coba deh bayangin, di satu kota kecil di pesisir Sumatera Barat, ada ribuan orang yang dengan semangat mengarah unsur seperti patung setinggi 14 meter. Sambil teriak-teriak, main tambua, lalu dilempar ke laut. Tapi ini tuh bukan cuma sekedar festival. Ini cerita duka, sejarah, dan identitas. Dan kali ini, Tabui mencetak sejarah baru. 6 Juli 2025, untuk pertama kalinya, Tabui dihadiri langsung oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon. Dan lebih dari itu, Tabui akan diusulkan jadi warisan budaya tak benda UNESCO. Tradisi lokal kini bersiap naik panggung dunia. Tabui berasal dari kata tabut, bukan murni dari Minangkabau, melainkan datang jauh dari tanah India Selatan. Dibawa oleh pasukan Muslim Tamil yang sempat tinggal di Bengkulu sekitar tahun 1826. Setelah perjanjian London 1829, mereka pindah ke Pariaman. Dan sejak itu, Tabui menjadi warisan budaya dan spiritual yang hidup hingga kini. Selama hampir 2 abad, tradisi ini tetap dijaga 2 rumah Tabui, yaitu Tabui Pasa dan Tabui Subarang. Mereka bukan sekedar pembuat patung, tetapi penjaga sejarah. Penerus cerita Karbala yang dialih wahanakan menjadi seni, simbol, dan pengingat makna perjuangan. Oke, sekarang kita mundur sedikit ya. Festival Tabui 2025 diselenggarakan mulai tanggal 27 Juni nih. Dan selama 10 hari penuh, kota Pariaman berubah menjadi panggung besar untuk ritual, konflik simbolik, sampai klimaks emosional di laut. Bertepatan dengan 1 Muharram 1446 Hijriah, Pesona Tabui Budaya Piaman 2024 juga mulai berlangsung dengan prosesi Maambiak Tanah pada Jumat 27 Juni 2025. Prosesi Maambiak Tanah ini dilakukan sebagai prosesi awal Pesona Tabui Budaya Piaman. Dimulai dari tanah, 2 kubu Tabui ambil tanah dari lokasi yang berbeda, Alai Gelombang dan Batang Pauh. Tanah ini bukan sekedar benda, ia simbol asal manusia dan pengingat bahwa semua yang hidup akan kembali ke tanah. Pohon pisang dan tebu ditebang pakai pedang jinawi, pedang sakral yang cuma dipakai setahun sekali. Ini menggambarkan tubuh Imam Hussein yang terpotong. Malamnya, 2 kubu bertemu dalam basalisiah pertama. Dentuman tambua, teriakan, hingga bentrokan kecil mewarnai ritual simbolik ini. Tensi tinggi, tapi semuanya masih dalam koridor budaya. Hari berikutnya, kedua rumah Tabui masuk fase kontemplatif, maradai. Mereka meditasi, berzikir, dan merenungkan makna spiritual sebelum puncak-puncak emosi di hari-hari berikutnya. Panja, replika jari Imam Hussein, diambil dari rumah Tabui. Lalu saat mahatam, kaum ibu dari masing-masing rumah mengelilingi daraga. Mereka menangis, menabuh gandang tasa. Duka dihidupkan kembali, bukan untuk meratapi, tapi untuk mengenang dan mendoakan. Yang kelima, marak jari-jari dan basalisiah kedua. Pada sore hari, panja diarak ramai-ramai. Dan malamnya, tensi kembali memuncak di basalisiah kedua. Ada lemparan botol, provokasi massa, bahkan aparat ikut turun tangan. Tapi semuanya tetap dikendalikan lewat kesepakatan Niniak Mama.
damai tetap dijaga. Marak Saroban membawa ikat kepala Husein, tapi tahun ini prosesi berubah. Tidak ada lagi baselisiah malam demi keamanan dan fokus ke acara puncak. Dua rumah tabui sepakat bahwa konflik simbolik cukup sampai di sini. Ini adalah transisi dari ketegangan ke refleksi. Pagi hari, Tabui didirikan dengan tinggi 14 meter. Tapi alam punya cerita sendiri. Hujan mulai turun dengan deras, sehingga Tabui terpaksa direbahkan dan ditutupi terpal. Momen ini disebut Tabui Babaduang, sebuah pertanda bahwa alam pun turut berduka. Dan akhirnya, pada sore hari, dua tabui diarak ribuan orang menuju pantai Gandoria. Perjalanan menuju pantai cukup panjang, sehingga kabel-kabel harus dilonggarkan, dan terkadang tabui harus direbahkan demi melewati rintangan. Meskipun begitu, semangat warga tidak surut. Musik terus mengiringi, sehingga menciptakan suasana yang meriah. Sesampainya di pantai sekitar jam 6 sore, tabui digoyang secara massal. Inilah Hoya. Lalu perlahan satu persatu, tabui dilempar ke laut, bukan dibuang, tapi dilepaskan sebagai simbol pengangkatan ruh Husein ke surga dan juga penutup luka-luka emosional selama 10 hari prosesi. Tabui bukan sekedar ritual, ia adalah refleksi sejarah tentang duka, perlawanan, spiritualitas, dan gotong royong. Dalam prosesi ini, anak nagari, nini mama, bahkan Gen Z, semua terlibat. Bukan cuma jadi penonton, tapi pelaku budaya. Tahun ini, tabui nggak hanya dikenang, tapi juga dipandang dunia. Dengan kehadiran Menteri Kebudayaan dan rencana pengajuan ke UNESCO, tabui punya peluang untuk jadi warisan dunia. Tinggal kita jaga, rawat, dan terus mainkan ceritanya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.